Halo Talovers. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kamu mesti update dengan berita-berita otomotif terbaru biar gak ketinggalan. Nge-scroll portal berita boring. Tenang, buang jauh-jauh pikiran kayak tadi karena kita bakal merangkum semua berita yang lagi ngetrend di segmen Trending of the Week versi auto populer. Gimana, makin gak sabar kan? Yuk langsung simak aja. F1, Bottas raih gelar juara di Grand Prix Turki, Verstappen makin di atas angin. Di tengah persiapan ketat perebutan gelar juara dunia antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen, muncul satu pebalap kawakan yang meraih kemenangan perdananya di Grand Prix Turki yang merupakan seri ke-16 musim ini. Cuaca mendung bersuhu 15 derajat Celcius mewarnai jalannya balapan. Sejak start, Bottas memang memegang pole position setelah Hamilton dijatuhi hukuman turun 10 grid akibat penalti. Walau sempat jatuh bangun mempertahankan posisinya saat bersaing dengan pembalap papan atas lain, Bottas sukses mengunci posisi pertamanya diikuti duo Red Bull Verstappen dan Perez, dan kini Verstappen memimpin klasemen sementara dengan selisih 6 poin dari Hamilton. In the commanding performance, and that will give him a huge cheer as he leaves. HR-V generasi terbaru diuji di negeri Gajah Putih tahun ini masuk ke Indonesia. Bagi seorang petrolhead yang mantengin berita otomotif tiap hari, pasti udah tahu kalau HR-V generasi terbaru udah meluncur di negara asalnya, Jepang. Walau model facelift yang sekarang baru eksis kurang dari 2 tahun, tapi kehadiran generasi terbaru selalu jadi penantian. Nah, ternyata nih di negeri Gajah Putih sana, HR-V ketangkep spy shot lagi dites di jalan raya. Wih, udah mendarat di ASEAN aja nih. Itu artinya tinggal tunggu waktu buat pasar tanah air kedatangan crossover terlaris Honda ini. Tenang, berita baiknya nggak cuma sampai di situ. Honda Prospect Motor kelihatannya udah daftarin HR-V terbaru di Samsat DKI. Kerennya, di list tersebut ada tipe sepertinya varian 1500cc turbo. Wah, patut ditunggu ya. SF90 Spider opsi terbaru dari line-up hybrid Ferrari. Halo orang-orang kaya di Indonesia, sini ngumpul. Ada yang baru nih dari Ferrari. Bila SF90 Straddle kurang berkenan di hati kamu karena ruangnya yang minim, varian Spider-nya yang baru-baru ini diluncurkan bisa jadi opsi buat kamu. Itu karena varian Spider bisa membuka atapnya dan membuat headroom kamu setinggi langit di angkasa. Secara spek sih nggak ada perbedaan mencolok, sanggup menghasilkan tenaga nyaris 1000 horsepower. Asiknya lagi, karena ini plug-in hybrid, jadi bisa di-charge juga loh. Dari tenaga listrik itu, ia dapat menggelinding halus hingga jarak 15 km tanpa menyalakan mesin sama sekali. Pemerintah Papua Nugini pusing jual mobil ex-KTT nggak laku-laku. Event-event internasional memang kerap menjadi gengsi tersendiri bagi negara tuan rumah. Biasanya negara tamu akan dijamu sebaik-baiknya termasuk dalam hal transportasi. Hal yang sama juga kerap terjadi saat Papua Nugini menjadi tuan rumah KTT APEC 2018 silam. Meski menuai kecaman, pemerintah setempat tetap kekeh mendatangkan 40 unit Maserati Quarto Forte sebagai kendaraan para pejabat di acara yang hanya berlangsung 2 hari. Gimana nggak disorot habis-habisan? Lebih dari separuh penduduk mereka hidup di bawah garis kemiskinan, sementara pemerintahnya terkesan menghambur-hamburkan uang negara. Pemerintah sana pun berdalih mobil-mobil tersebut akan dijual sesaat setelah acara selesai. Usut punya usut, 3 tahun setelah KTT selesai, hanya 2 dari 40 unit yang berhasil terjual. Hal tersebut bikin mereka pusing 7 keliling dan berniat menambah diskon 20% dari harga mobil. Singing Road, jalan yang menghasilkan melodi, kini ada lagi di Nusa Dua Bali.
Setelah sebelumnya terdapat di tol Trans Jawa, Singing Road kembali dibuat untuk para pengendara yang melintasi gerbang tol Nusa Dua Bali. Singing Road sendiri adalah jalanan yang akan menghasilkan melodi apabila terinjak oleh roda kendaraan. Fungsinya adalah meningkatkan kewaspadaan, terutama di jalanan yang panjang dan lurus. Sama halnya dengan Trans Jawa, Singing Road di Nusa Dua ini juga melantunkan melodi lagu Happy Birthday yang populer. Oh, happy birthday. Ngomong-ngomong, selain Singing Road, tol ini juga dapat dilintasi oleh pengendara sepeda motor loh. Jangan lupa, pemandangan lautan juga tersaji saat kamu melintas di atasnya. Oh, happy birthday. Kapan lagi dapat Mini Cooper plus Honda Civic cuma 300 juta? Ini syaratnya. Orang-orang yang suka sama bentuk Mini Cooper pasti fanatik banget sama modelnya. Tapi banyak juga diantaranya yang cuma punya hasrat ingin memiliki, tapi terbentur budget pas-pasan. Nah, yang satu ini boleh jadi kabar baik buat kamu yang ngebet pengen punya Mini. Soalnya kantor pelayanan kekayaan dan lelang Kota Parepare, Sulawesi Selatan bakal ngebuka open bid 1 unit Mini Cooper S tahun 2013 plus sebuah Honda Civic Turbo 2017. Nilai limitnya sendiri cuma berada di angka 367 juta rupiah buat kedua unit yang dilelang sepaket ini. Kapan lagi ya kan? Syaratnya cukup menyetor deposit sekitar 180 jutaan. Dan apabila kamu memenangi lelang, siap-siap untuk melunasi sisanya dalam kurun waktu 5 hari. Buruan deh! Dan terjadi lagi, mobil mewah tabrak polisi saat langgar aturan. Definisi money can buy attitude kejadian lagi nih. Sebuah pengendara BMW 320i Touring menabrak anggota Polantas yang tengah bertugas mengatur lalin di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan Minggu malam kemarin. Alhasil, anggota kepolisian tersebut dilarikan ke rumah sakit. Disangka pengendara panik saat menghindari aturan Crowd Free Night, pembatasan mobilitas kendaraan pada pukul 10 hingga jam 4 pagi, pada hari Jumat hingga Minggu dalam rangka pengurangan aktivitas selama PPKM berlangsung. Padahal mobil yang dibawa cukup langka loh, varian wagon dari sebuah 3 series yang dijual limited di tanah air. Belum lagi, mobil seharga 1 miliar lebih ini masih gres banget. Buktinya masih pakai plat sementara yang masa berlakunya cuma 1 bulan. Wih, semoga Pak Polisinya nggak cedera serius ya. Tarif parkir nggak ngotak di Lembang. Sering sebel kan sama tukang parkir yang tiba-tiba nongol pas kita mau keluar aja? Itu aja tarif normal, tapi kita masih ngedumel dalam hati. Gimana dengan para pengunjung kawasan wisata di Lembang, Jawa Barat ini? Asik-asik dari farmhouse sama keluarga, tiba-tiba pas mau cabut dapat karcis parkir yang tulisannya Rp150.000. Apa nggak kaget tuh? Sontak kejadian ini viral dan mengundang perhatian aparat berwajib setempat yang langsung meringkus oknum tukang parkir tersebut. Untungnya, masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan ketiga juru parkir tadi telah dibebaskan setelah mendapat binaan dari pihak kepolisian. Cahyokumolo dan jalan tol yang disebut hoax, gimana duduk perkaranya? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju, Cahyokumolo belakangan menuai cibiran gara-gara sempat mengunggah informasi hoax mengenai jalan tol Cisumdawu. Dalam cuitannya, Cahyo membagikan gambar sebuah jalan yang membelah bukit dan memberikan caption seolah gambar tersebut merupakan proses pembangunan tol yang menghubungkan Cileunyi, Sumedang, dan Dauan ini. Setelah ditelusuri, gambar tersebut bukanlah tol Cisumdawu. Kekeliruan itu dikonfirmasi oleh Kemenkominfo yang meluruskan informasi bahwa jalan yang dibagikan oleh politisi PDIP tersebut merupakan sebuah ruas jalan tol di Turki. Akibat hal itu, Cahyo mengungkapkan permintaan maafnya dan menghapus cuitan tersebut.